Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkaian informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Di antara informasi mengenai peninjauan warga korban musibah kebakaran di Kecamatan Tualang, Wakil Bupati Siak menyerahkan sejumlah bantuan, serta informasi mengenai Gubernur Riau melakukan lawatan dalam rangka peninjauan objek wisata Istana Siak. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Siak melakukan peninjauan pada warga korban musibah kebakaran sekaligus menyalurkan bantuan. Diharapkan dengan pemberian bantuan ini dapat meringankan beban keluarga korban. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah dan 2 orang korban meninggal dunia, masing-masing ibu dan anak berusia 11 tahun. Kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu dini hari pukul 3:45 waktu Indonesia Barat di Kampung Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang. Dari kejadian tersebut, Wakil Bupati Siak Husni Merza didampingi Ketua Basnas Kabupaten Siak Rashid Soeharto dan pejabat terkait lainnya langsung meninjau ke lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan bagi korban. Bantuan yang diberikan berupa sembako, pakaian, termasuk seragam sekolah serta kebutuhan lainnya. Bantuan ini diterima secara langsung oleh anak kedua korban dari 6 bersaudara yang kini yatim piatu. Husni Merza mengatakan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Siak mengucapkan rasa belasungkawa atas terjadinya musibah yang menimpa keluarga Ibu Mistun. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga korban. Alhamdulillah hari ini pemerintah Kabupaten Siak melalui BPBD dan Dinas Sosial ini memberikan bantuan atas nama pemerintah Kabupaten Siak. Berikut juga pada kesempatan yang sama juga Basnas Kabupaten Siak ini Ustadz Abdul Rashid hadir juga untuk memberikan bantuan dan mudah-mudahan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita ini sudah jadi anak kita, ini kan anak yatim. Dan kami juga menghimbau nih kepada masyarakat di sekitar sini yang terdekat, mereka punya tanggung jawab untuk saling memperhatikan dan mudah-mudahan juga melalui Pak Penghulu atau pejabat penghulu nanti ini Pak RT RW bisa mengkoordinir jemaah masjid sini, bisa mengkoordinir solidaritas warga masyarakat setempat untuk juga ikut membantu. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak juga memberikan bantuan berupa 1 unit rumah layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas MJK dan 2 kamar. Insya Allah Basnas memang mempunyai ada program rumah layak huni untuk yang tidak mampu. Itu dengan ukuran sekitar 6x6 ya. Bahkan kalau memang ada keperluan mungkin bisa tambah 6x7. Itu adalah rumah layak huni yang diprogram oleh Basnas. Di dalamnya itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati ada MCK-nya, ada dapurnya, dan insya Allah minimal ada 2 kamar ya. Dari informasi yang beredar penjelasan warga setempat, api berasal dari lampu pelita minyak yang terjatuh sehingga membakar seisi rumah yang sedang terlelap tidur. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Riau Haji Samsuar melakukan peninjauan terkait kelengkapan protokol kesehatan yang diterapkan bagi para pengunjung wisata yang akan masuk ke Istana Siak. Gubernur Riau Samsuar beserta rombongan tiba di Kabupaten Siak dan langsung menuju ke Istana Siak sebagai destinasi wisata andalan. Kehadiran beliau disambut secara langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza dan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Haji Arfan Usman, serta beberapa pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dalam kunjungannya ini, Gubernur Samsuar meninjau sejumlah kelengkapan protokol kesehatan yang ada di Istana Siak, seperti tempat mengantri, tersedianya papan pemberitahuan tentang persyaratan pengunjung yang akan masuk ke Istana Siak, alat pengecekan suhu tubuh, serta fasilitas tempat mencuci tangan. Gubernur menyebut hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengunjung yang terkonfirmasi positif COVID-19, mengingat destinasi wisata Istana Siak sudah kembali dibuka pada Sabtu 18 September 2021. Pada hari yang sama, istri Gubernur Riau Hajah Misnarni Samsuar juga melakukan kunjungan ke Istana Siak sambil bersilaturahmi dengan petugas penjaga istana. Dan beliau juga berkesempatan melihat benda-benda peninggalan sejarah kerajaan di Istana Siak.
Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu pada hari pertama istana dibuka masih banyak pengunjung yang tidak bisa memasuki kawasan istana karena disebabkan pengunjung tidak dapat menunjukkan kartu vaksinasi atau hasil swab antigen negatif COVID-19. Istana Siak resmi dibuka kembali dan menerima pengunjung setelah melakukan rangkaian persiapan. Dalam hal ini, pihak pengelola Istana Siak telah menyiapkan sejumlah persyaratan bagi pengunjung yang akan memasuki kawasan wisata. Bagi pengunjung yang ingin memasuki Istana Siak, mendapatkan vaksinasi COVID-19 adalah salah satu syarat utama. Minimal mendapatkan vaksinasi dosis pertama yang ditandai dengan memperlihatkan sertifikat vaksin. Tak hanya itu, pengunjung yang ingin menikmati objek wisata Istana Siak juga diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini berdasarkan instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM darurat kepada pengelola wisata, penginapan, dan juga kuliner. Dari hasil penjualan tiket di hari pertama Istana Siak dibuka, ada 40 orang pengunjung yang memasuki Istana Siak. Berkurangnya jumlah pengunjung bukan berarti sepi, namun dikarenakan para pengunjung tidak dapat melengkapi persyaratan memasuki kawasan Istana Siak. Tim Liputan mengabarkan. Rapat peresmian sekaligus pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Siak Haji Asmi SE dan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Indra Gunawan SE berjalan dengan lancar. Indra Gunawan SE resmi dilantik menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Siak oleh Kepala Pengadilan Negeri Siak. Bertempat di Gedung Panglima Gimbam DPRD Kabupaten Siak, rapat paripurna tentang peresmian dan pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten Siak Haji Asmi dan peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Indra Gunawan berjalan lancar yang dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Siak Fairuz. Berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, acara pokok rapat paripurna Dewan pada hari ini adalah peresmian pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Haji Asmi SE dan peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak atas nama Indra Gunawan SE masa jabatan 2019-2024. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Riau tanggal 20 September, maka Asmi resmi berhenti sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Siak dan Indra Gunawan resmi dilantik menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Siak. Sisa masa jabatan 2019-2024 oleh Kepala Pengadilan Negeri Siak, Roza El Afrina. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Siak Haji Alfedri memimpin rapat sosialisasi standar satuan tugas sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Kabupaten Siak menargetkan pada tahun 2023 seluruh tanah milik pemerintah daerah sudah harus tersertifikasi. Di ruang rapat Pucuk Rebung kantor Bupati Siak Alfedri memimpin rapat sosialisasi standar satuan tugas sertifikasi tanah pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Badan Pertanahan Nasional bahwa seluruh aset tanah milik pemerintah daerah harus telah selesai disertifikasi pada tahun 2024. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak membuat kebijakan satu langkah lebih cepat, yaitu menargetkan seluruh aset tanah milik Pemda Kabupaten Siak telah selesai disertifikasi pada tahun 2023. Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri di hadapan peserta rapat yang merupakan perwakilan dari OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Seluruh tanah ini 2024 harus sudah selesai. Dan seluruh tanah operasional, apakah nanti untuk perintisan, untuk patok, kemudian kendaraan, operasionalkan kawan Satgas turun ke lapangan, nah itu tidak teranggarkan. Artinya memang itu kan ya diserahkan kepada tim Satgas tadi. Nah, dengan anggaran hanya untuk insentif. Dan anggaran insentif yang digunakan juga untuk operasional. Nah, ini kan nanti sulit dalam akuntabilitasnya.
Sebetulnya sulit, makanya apa yang coba siapkan pola-pola dan konsep yang dilakukan oleh PU dengan pola swapola ini dah dibahas juga kemarin bersama ya antara Dinas PU dengan PAPD lah. Menurut Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak Irving Kahar, perlunya penetapan standar harga untuk Satgas yang akan bertugas mensertifikasi tanah Pemda ini diperlukan agar nantinya ke depan tidak menimbulkan masalah dan juga tidak menyalahi aturan. Saat ini masih terdapat jumlah tanah milik Pemda di Kabupaten Siak yang belum selesai pengurusan sertifikatnya. Aset-aset tanah yang kecil ya mungkin bisa seperti itu, tapi itu juga berbahayanya karena ya itu tadi yang disampaikan Pak Bupati, teken berita teken honor, kemudian tapi ini nanti honornya akan dipergunakan juga sebagian untuk biaya. Nah itulah yang kita evaluasi Pak. Jadi di Murni kami sudah ada anggarannya, tapi di APBDP ini kami rubah semuanya seperti ini. Kami meniru ini seperti apa yang kami sudah laksanakan di kegiatan swaklola, baik itu di Pengairan maupun di Bina Marga. Semenjak tahun 2010 sampai sekarang, kita juga sudah berkali-kali diperiksa oleh BPK, insya Allah tidak ada masalah. Sementara dari Satgas Penyertifikasi Tanah Aset Pemda telah ditetapkan melalui SK Bupati Siak nomor 332/HK/KPTS/2021 tertanggal 7 Mei 2021, diantaranya meliputi tugas memvalidasi data, verifikasi data, pendaftaran dokumen pada kantor pertanahan, pemasangan patok sementara, pengukuran di lapangan serta pemasangan patok tetap sebagai tanda tanah milik Pemda tersebut telah bersertifikasi. Tim Liputan mengabarkan. Sebanyak 37 orang penghulu kampung se-Kabupaten Siak resmi dilantik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Nanda lihat apa tuh, Nan? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store. Aplikasi Teras, Televisi Radio Siak. Televisi Radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis. Tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya. Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, Televisi Radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini. Hanya di aplikasi Teras. Teras, Televisi Radio Siak. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Membangun budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil
dan sederhana. KPK mengajak seluruh elemen bangsa, mari bangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengikuti sosialisasi tentang Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau. Kegiatan yang diadakan oleh BRGM RI ini berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru dan diikuti oleh utusan dari seluruh kabupaten kota di wilayah Riau. Bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza ikuti sosialisasi tentang Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh utusan kabupaten kota seprovinsi Riau dan dibuka oleh Asisten 2 Setda Provinsi Riau, Eva Revita. Dalam sambutannya, Asisten 2 Setda Provinsi Riau, Eva Revita menjelaskan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hidrologis yang terluas di Indonesia yang mencapai 5,3 juta hektar atau 55,7% dari total kawasan gambut di Indonesia berada di Pulau Sumatera. Selain itu, kawasan mangrove yang mengalami kerusakan seperti ekosistem dan degradasi di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, luasnya mencapai 6.223 hektar. Yang mencapai 5,3 juta hektar atau 55,7% dari total kawasan gambut di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Sumber dari KLHK 2020 dengan luas kawasan mangrove kurang lebih 223.000 hektar yang tersebar di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Kedua tipe ekosistem ini mengalami degradasi atau kerusakan yang cukup parah. Di ekosistem gambut, kerusakan terjadi akibat deforestasi dan kebakaran hutan. Sedangkan di kawasan mangrove juga terjadi deforestasi dan abrasi pantai. Oleh karena itu, permasalahannya di Provinsi Riau ini ditetapkanlah menjadi prioritas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove oleh Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove atau BRGM Republik Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi selain Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, juga diikuti Deputi Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Republik Indonesia, Satyawan Pudiatmoko, Kepala Daerah serta utusan dari Dinas Lingkungan Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengatakan 50% tanah di Kabupaten Siak terdiri dari lahan gambut dan mangrove, sehingga diharapkan tim restorasi dapat bekerja sesuai dengan arahan Badan Restorasi Gambut Mangrove. Permasalahan yang menjadi prioritas Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Republik Indonesia terkait ekosistem gambut yang banyak mengalami kerusakan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk di kawasan mangrove disebabkan terjadinya abrasi yang terus menggerus tepian pantai. Untuk itu perlu dilakukan upaya penyelamatan dan perlindungan yang efektif dalam penanganannya. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza berharap tim yang dibentuk oleh BRGM Republik Indonesia yang diketuai oleh Sekda Provinsi Riau ini dapat segera bekerja sesuai tugas dan fungsinya, mengingat Kabupaten Siak lebih dari 50% daerahnya terdiri dari lahan gambut dan kawasan mangrove, sehingga harus dijaga untuk keberlangsungan daerah di sepanjang tepian sungai dan pantai yang terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Siak. Jadi BRGM ini badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menangani gambut dan mangrove seluruh Indonesia. Nah, untuk di Riau dia buat tim tim ya yang diketuai langsung Sekda Prof. Nah, anggotanya itu juga ada anggota seprovinsi Riau, di mana Siak ini kan termasuk wilayah yang kita ada gambut dan kita juga ada mangrove. Ini sosialisasi lah tentang SK Gubernur itu,
apa yang menjadi tugas provinsi, apa yang menjadi tugas dari pusat. Terus juga ini koordinasi juga bagaimana masalah ke depan penanganan gambut dan mangrove di Provinsi Riau. Jadi kita berharap mudah-mudahan tadi kalau kita tengok di tahun 2021 itu belum ada ya program untuk siak ya. Jadi ya kita melalui Pak Andro nanti Kadis DLH Kabupaten Siak ini bisa nanti dikoordinasikan, mudah-mudahan ada alokasi dana untuk penanganan atau restorasi gambut dan mangrove di Kabupaten Siak. Kita harapkan kita ke depan. Jadi kehadiran kita ini juga menunjukkan keseriusan kita. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza melantik 37 orang penghulu kampung se-Kabupaten Siak. Pelantikan ini menyusul jabatan penghulu kampung pada periode sebelumnya telah berakhir pada tanggal 18 September 2021. Sebanyak 37 orang penghulu kampung se-Kabupaten Siak resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Pelantikan ini dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan penghulu periode sebelumnya pada tanggal 18 September 2021. Pada tahun 2021 di Kabupaten Siak terdapat 37 kampung dari 13 kecamatan yang melaksanakan pemilihan penghulu serentak pada tanggal 9 Oktober mendatang. Dan terdapat satu kecamatan yang melakukan pengganti antar waktu atau PAW, yakni Kecamatan Tualang. Untuk itu, Haji Husni Merza mengucapkan terima kasih atas dedikasi serta kinerja penghulu periode sebelumnya. Kepada pejabat penghulu yang baru saja dilantik, diamanatkan untuk dapat menjalankan tanggung jawab sesuai tupoksinya. Pada kesempatan ini, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Siak, saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada para penghulu di 37 kampung yang menjabat sebelumnya. Dengan telah berakhirnya masa jabatan saudara-saudari sebagai penghulu pada tanggal 18 September 2021 kemarin, maka kita semua berharap dan berdoa semoga pengabdian dan kerjasama yang telah saudara-saudari persembahkan selama menjabat mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ganjaran di dunia dan bernilai pahala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini juga atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Siak saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dilantik pada hari ini sebagai penjabat penghulu di 37 kampung se-Kabupaten Siak. Semoga saudara-saudari dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penghulu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Dengan telah dilaksanakan pelantikan pejabat penghulu di tingkat kampung, diharapkan agar roda pemerintahan di tingkat kampung berjalan baik, sehingga dapat berkoordinasi dan saling memberikan dukungan dari semua pihak. Tim Liputan mengabarkan. Sebagai pejabat penghulu, terdapat 6 pokok tugas dan juga tanggung jawab yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai penghulu, termasuk menjaga netralitas serta membangun suasana kondusif di tengah masyarakat. Hal ini yang disampaikan oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza saat melakukan pelantikan penghulu kampung se-Kabupaten Siak. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza mengatakan ada beberapa tupoksi serta kinerja yang harus dijalankan oleh penjabat penghulu kampung yang baru saja dilantik. Di antaranya, penjabat penghulu kampung diharapkan dapat mensukseskan jalannya pemilihan di tingkat kampung, serta juga menjaga netralitas dan melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama dengan kondisi saat ini tentang kesadaran menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, kepada penjabat kampung diharapkan juga melaksanakan percepatan penyerapan APBN, APBD Provinsi, serta APBD Kabupaten, dan memastikan pengesahan APBKAM tepat waktu dan tidak kalah pentingnya adalah menjaga situasi dan kondisi kampung agar tetap kondusif. Meski masa jabatan penjabat penghulu kampung yang baru saja dilantik hingga bulan Desember 2021 mendatang, namun tupoksi dan tanggung jawab dalam mengemban amanah bagi penjabat kampung harus dijalankan sebaik-baiknya. Kepada penjabat penghulu yang baru saja dilantik untuk dapat menjalankan tugas-tugas khususnya yang antara lain adalah sebagai berikut. 1. Mensukseskan pemilihan penghulu di tingkat kampung yang dipimpin, yaitu dengan cara A. Memfasilitasi dan atau memperhatikan daftar pemilih sementara bersama panitia pemilihan tingkat kampung bagi pemilih yang belum terdaftar di DPS
sesuai dengan aturan Permendagri dan Perda tentang pemilihan penghulu untuk dapat ditampung pada daftar pemilih tambahan. Perlu diingat bahwa aturan pemilihan penghulu berbeda dengan pemilu lainnya. Apabila pemilih tidak terdaftar namanya dalam DPT, maka tidak bisa memberikan hak suaranya. B. Bersama panitia pemilihan tingkat kampung segera menyiapkan pembentukan TPS-TPS dengan memaksimalkan jumlah pemilih 1 TPS maksimal 500 pemilih. C. Bersama panitia pemilihan tingkat kampung pada hari pemungutan suara untuk mengatur jam kedatangan pemilih sebagai bentuk antisipasi kerumunan. Jangan sampai nanti pas pemungutan suara terjadi kerumunan, maka harus diatur kedatangan calon pemilih dan kepulangan. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza melakukan peninjauan secara langsung ke laboratorium PT Alam Siak Lestari. Laboratorium ini menjadi tempat untuk memproduksi albumin yang berasal dari ikan gabus. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza meninjau laboratorium PT Alam Siak Lestari yang berada di Jalan Sabta Taruna Siak. Laboratorium ini dibuat secara khusus untuk menganalisa, melakukan pengecekan dan juga memproduksi albumin ikan gabus. Wakil Bupati Siak mengatakan bahwa pemerintah daerah mendukung dan memberikan support atas keberadaan laboratorium ini, di mana di wilayah Provinsi Riau merupakan satu-satunya laboratorium yang khusus menganalisa dan juga memproduksi albumin dari ekstrak ikan gabus. Ini satu-satunya lab yang ada di Provinsi Riau, mungkin Indonesia, lab yang khusus untuk menganalisa, mengecek dan memproduksi, nanti ini memproduksi albumin yang diekstrak daripada ikan-ikan gabus yang diambil dari gabus-gabus yang diternak. Kalau sekarang ini kan mungkin masih menggunakan gabus alam, tapi ke depan ini kalau sudah produksi ternak gabus dari masyarakat yang dipilih oleh masyarakat itu sudah banyak, maka akan mengambil gabus dari masyarakat. Perusahaan ini bukan hanya berbisnis, tapi juga ini bisnis dengan alam, bisnis tapi dengan memperhatikan kelestarian alam. Ini juga berharap kita nanti dengan adanya perusahaan ini bisa mengambil peternakan gabus dari peternakan masyarakat yang sehingga masyarakat itu sekarang tidak lagi merusak gambut. Jadi mereka pindah budayanya daripada bertanam di gambut, ini perikanan di gambut mungkin. Itu mungkin yang menjadi target kita ke depan lah. Nah ini mudah-mudahan perusahaan ini bisa ke arah sana, dan insya Allah pemerintah Kabupaten Siak akan support ini perusahaan seperti ini, yang mana perusahaan yang mengeluarkan nilai ekonomi tapi tanpa merusak alam. Justru malah mereka mensustain, menjaga kelestarian alam. Itu yang menjadi acuan kita, itu menjadi juga patokan kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi tren juga nanti, karena ini tren industri di masa yang akan datang. Dengan keberadaan laboratorium PT Alam Siak Lestari diharapkan mampu menjadi peluang usaha bagi masyarakat. Saat meninjau ke laboratorium PT Siak Alam Lestari, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak Susilawati dan juga Direktur PT Alam Siak Lestari Musrahmat. Tim Liputan mengabarkan. Nanda lihat apa tuh, Nan? Siak televisi. Lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini loh udah ada aplikasinya. Aplikasi apa? Coba buka di Play Store, aplikasi Teras, Televisi Radio Siak. Televisi Radio Siak. Di situ lebih simpel dan lebih praktis, tinggal sekali klik doang udah bisa nonton. Oh, iya ya. Di situ ada live TV-nya, radio, dan berita-berita terkini. Jadi bisa ada dalam satu aplikasi, tapi kita bisa melihat semuanya ya? Iya, lebih simpel dan praktis kan? Iya. Nggak harus di YouTube aja. Berarti lebih memudahkan dong kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana aja gitu? Iya.
Untuk pengguna Android, jangan lupa download aplikasi Teras, televisi radio Siak melalui Play Store. Kalian dapat menonton siaran langsung, mendengarkan radio, dan membaca informasi-informasi berita terkini hanya di aplikasi Teras. Teras, televisi radio Siak. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Membangun budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil dan sederhana. KPK mengajak seluruh elemen bangsa, mari bangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam rangka penetapan komoditas produk dan jenis usaha UMKM di wilayah Provinsi Riau, Bank Indonesia Perwakilan Riau menggelar fokus grup diskusi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Bank Indonesia Perwakilan Riau bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru mengadakan fokus grup diskusi dalam rangka penetapan komoditas produk dan jenis usaha unggulan UMKM di kabupaten kota di wilayah Riau. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Siak. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan sejalan dengan visi Kabupaten Siak, mewujudkan kabupaten yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamais, berbudaya Melayu, serta mewujudkan perekonomian yang berdaya saing melalui pengembangan sektor di bidang pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Nah, jadi apa yang kegiatan yang kita laksanakan hari ini nyatanya sesuai ini sejalan dengan visi dan misi Pak Bupati dan saya yang terpilih pada pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang lalu. Itu kami punya visi, Bu, terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera, dan lestari dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu. Nah, lebih kenaknya lagi ini pada misi, turunan dari visi itu misi. Pada misi keempat kami mencanangkan itu bagaimana kami bisa mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lain. Nah, pemerintah Kabupaten Siak dalam strategi pencapaian misi RPJMD tahun 2021-2026 kita mentargetkan ini, target Pak Bupati dan kami, pemerintah Kabupaten Siak, kita ingin menumbuhkan 1.000 UMKM per tahun. Dalam mewujudkan strategi pencapaian yang diinginkan sesuai misi RPJMD tahun 2021-2026, Wakil Bupati Siak Husni Merza menambahkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Siak menargetkan pertumbuhan 1.000 UMKM per tahunnya dan masuk dalam penganggaran tahun 2022 guna mendukung pertumbuhan usaha mikro baru di 2 kampung tiap kecamatan. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, pengurus daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak menggelar diskusi investasi syariah secara Zoom meeting.
Diskusi ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza. Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak menggelar diskusi secara Zoom meeting membahas tentang investasi syariah. Diskusi ini dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza yang dipandu oleh Yesi Septimadona, dosen sekaligus pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Siak. Haji Husni Merza dalam sambutannya mengatakan bahwa Masyarakat Ekonomi Syariah merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Beliau menambahkan masyarakat ekonomi syariah menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya yang ada dengan membangun sinergi antar pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Diskusi ini juga diisi oleh narasumber Dery Yustria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bank Indonesia dan Haris Ainur Falah yang memaparkan tentang jenis investasi syariah di Indonesia. Diskusi ini juga diikuti oleh 90 peserta, terdiri dari pelaku ekonomi dan mahasiswa di berbagai jurusan ekonomi se-Indonesia. Itu apa sih? Kadang-kadang teman-teman sering lihat ya, ada lambang seperti ini, ada logo IPOT seperti itu apa sebenarnya ya? Jadi IPOT ini seperti singkatan nih, Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. IPOT itu singkatan dari Indo Premier Online Teknologi. Jadi adalah sebuah aplikasi yang mana memudahkan kita sebagai investor untuk bertransaksi investasi baik itu jual dan beli di pasar modal atau di pasar modal syariah. Tadi ditekankan oleh Pak Wakil Bupati juga, oleh Mas Dery juga bahwa kita pastikan dulu nih, sebelum kita masuk ke investasi, kita investasi di mana? Pastikan dulu itu legal dulu nih, karena sekarang banyak sekali, ini juga yang memprihatinkan bagi kami semuanya, bahwa masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dimulai dari titip dana, biasanya yang sering marak itu ya, titip dana, silakan titip dana, nanti kami akan olahkan dananya mendapatkan return yang sekian. Jadi pastikan dulu kelegalannya. Di mana kalau kita mengecek kelegalannya ya, kita bisa cek di websitenya OJK, di situ tertera nih, prioritas, ada akport atau penjualan reksadana yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kabar Siak. Bupati Siak Haji Alfedri menjadi narasumber sekaligus pembicara pada podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang ditajak oleh The Asia Foundation dan juga Fitra Riau. The Asia Foundation bersama dengan Fitra Riau melalui virtual mengadakan podcast bersama Kepala Daerah Penggagas Insentif Berbasis Ekologi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI bersama Aksiza Utami Putri, salah satu perwakilan dari Fitra Riau, berkesempatan menjadi narasumber. Bupati Alfedri menjelaskan tentang kebijakan insentif fiskal berbasis kinerja kampung atau transfer anggaran berbasis ekologi dalam mendukung Siak Hijau. Pada tahun 2018, Kabupaten Siak telah berhasil menggagas Kabupaten Siak Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kabupaten Siak berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan melalui aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Untuk Siak Kabupaten Hijau ini sudah digagas dan dilaunching pada tahun 2018 langsung oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya, waktu saat ahli teknik studia yang dipusatkan di Siak Provinsi Riau. Nah tentu juga Siak Kabupaten Hijau adalah suatu wujud komitmen dari pemerintah Kabupaten Siak dalam mencapai tujuan pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan juga dari aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sustainable development. Hal senada pun dikatakan oleh Aksiza Utami Putri, perwakilan dari Fitra Riau, bahwa gagasan dari pemerintah daerah Kabupaten Siak tentang Kabupaten Siak Hijau telah selaras dengan program Fitra Riau, yakni penyelamatan lingkungan dan penyelamatan ekonomi masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Gubernur Riau Haji Samsuar juga melakukan peninjauan terkait kesiapan atlet asal Kabupaten Siak yang akan berangkat bertanding pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 di Papua. Gubernur Riau optimis atlet dari Provinsi Riau dapat meraih prestasi terbaik.
Setibanya di venue sepatu roda Kabupaten Siak, Gubernur Riau Samsuar meninjau kesiapan para atlet asal Kabupaten Siak yang akan mewakili Provinsi Riau pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 di Papua. Gubernur Riau Samsuar merasa senang sekaligus bangga atas terpilihnya para atlet asal Kabupaten Siak mewakili Provinsi Riau pada PON tahun ini. Gubernur berpesan para atlet agar tetap menjaga kekompakan tim dan juga menjaga kesehatan, mengingat masih dalam situasi masa pandemi COVID-19. Tentunya kami senang ya bahwa hari ini dari Siak mewakili untuk PON, khususnya cabang sepatu roda, dan kami persis tahu bahwa anak-anak kami ini sudah siap untuk bertanding sama tentunya pelatihan, mengikuti pelatihan dari pelatih. Dan yang pertama tentunya pesan kami jaga kekompakan baik sama atlet dari sepatu roda maupun juga jaga kekompakan bersama seluruh teman-teman nanti yang ada di Papua sana, khususnya itu jangan dengan Provinsi Riau. Saya harapkan juga kalian sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh KONI Pusat, kemarin juga disampaikan oleh Ketua KONI Provinsi Riau di hadapan para atlet dayung yang ada di Pantas ini, bahwa sekarang ini memang perlu disiplin. Kalau sudah pertandingan selesai harus kembali ke hotel, jadi tidak ada nanti keluyuran kemana-mana, karena memang sekarang ini situasi di Papua itu juga walaupun dalam suasana aman, tapi ya tentunya kita juga ekstra waspada gitu. Jadi karena itu saya harapkan konsentrasi saja untuk pertandingan. Kalau tidak ada perlu, tidak usah keluar gitu. Kalau memang keluar harus persetujuan pelatih atau persetujuan nanti ketua dari masing-masing cabang gitu. Jadi tidak ada yang di luar kontrol. Gubernur Riau Samsuar menekankan kepada seluruh atlet agar berkonsentrasi dan disiplin dalam mengikuti berbagai cabang perlombaan, sehingga nantinya diharapkan dapat meraih prestasi yang terbaik dan membawa nama harum Provinsi Riau juga Kabupaten Siak. Atlet asal Kabupaten Siak yang terpilih mewakili Provinsi Riau pada PON tahun ini di Papua sebanyak 13 orang dengan 7 cabang lomba dan 6 pelatih terbaik dan berprestasi. Adapun 7 cabang lomba diantaranya yakni cabang lomba sepatu roda, wusu, panahan, bola basket, sepak takraw, dan juga angkat berat. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Hendrisan mengikuti rapat persiapan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI kelima melalui virtual. JKPI tahun ini akan diselenggarakan di Kota Bogor. Rapat persiapan Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI kelima di Kota Bogor ini diikuti seluruh kabupaten dan kota yang masuk pada Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Untuk Kabupaten Siak diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Siak Hendrisan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Lukman. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Atep Budiman memaparkan rangkaian acara yang akan ditampilkan pada JKPI, seperti pameran permainan tradisional dan pegelaran kesenian peserta. Untuk itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menghimbau kepada kabupaten dan kota agar melakukan registrasi mulai dari sekarang dengan melampirkan keterangan kartu vaksinasi dan aplikasi Peduli Lindungi. Dalam kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Siak Hendrisan mengatakan, Kabupaten Siak melalui APBD Perubahan telah menganggarkan untuk tim kesenian yang akan mengikuti pelaksanaan JKPI di Kota Bogor. Namun hal tersebut masih menunggu kepastian dan kesepakatan dari semua pihak tentang kegiatan JKPI melalui virtual atau secara langsung, mengingat masih masa pandemi COVID-19. Mewakili Bapak Presidium, Pak Dir, ada beberapa pertanyaan ataupun hal yang perlu kami minta penjelasan. Alhamdulillah tadi masalah ronsen mungkin tidak menjadi pembicaraan lagi lah, mungkin ini sudah disiapkan dengan matang oleh kawan-kawan dari Bogor, Pak Atep dan kawan-kawan. Kami hanya mengingatkan Pak Direktur, pertama terkait dengan pertunjukan penampilan baik di pembukaan maupun di malam Jalan Bintara. Kita sepakati aja apakah konten-konten ini langsung kita tampilkan pada saat acara atau ada juga
kita masih di level 3 dan bahkan ada yang 4. Nah, ini mungkin kesepakatan kita saja, Pak. Alhamdulillah kami dari Kabupaten Siak melalui APBD Perubahan sudah menganggarkan untuk membawa tim kesenian. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66, Satuan Lalu Lintas Polres Siak menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada warga kurang mampu terdampak COVID-19. Di antaranya kepada Panti Asuhan Terpadu Muhammadiyah Kecamatan Tualang. Menjelang memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66, Satuan Satlantas Polres Siak menggelar kegiatan bakti sosial dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terdampak COVID-19. Dikatakan Kasat Lantas Polres Siak AKP Rosna Melani, sebanyak 66 paket sembako telah disalurkan untuk masyarakat di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tualang, Dayun, dan juga Kecamatan Siak. Sementara untuk Kecamatan Tualang, menurut Kanit Residen Ibtu Rizky Marzuki bersama jajaran Samsat Perawang, menyalurkan ke Panti Asuhan Terpadu Muhammadiyah. Dengan mengusung tema Polantas yang presisi, tangguh, dan tumbuh di era kenormalan baru, Hari Peringatan Lalu Lintas Bayangkara ke-66 juga digelar anjang sana kepada para purnawirawan Polri yang berada di Siak, khusus yang pernah mengabdi di Polres Siak. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup kabar Siak kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi. Akhir kata, saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.